ketika Israel dan Palestina lagi-lagi terlibat dalam konfrontasi bersenjata bahkan sekarang dalam skala yang sangat besar, di Indonesia ada 3 kelompok yang secara terang-terangan menyatakan pro terhadap Israel atau setidak-tidaknya bahwa mereka antipati terhadap Hamas. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok sekuler terdidik, di mana mereka seringkali mempertanyakan kenapa Hamas berani-beraninya melakukan serangan terhadap Israel padahal mereka membahayakan penduduk sipil, atau misalkan kenapa mereka hanya bisa menggunakan bahasa perang, tidak bahasa diplomasi seperti Fatah, misalkan seperti itu. Atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih manusiawi yang lain, misalkan kenapa Palestina berani nyerang duluan ke wilayah Israel dan menyerang penduduk sipil, membantai orang-orang yang ada di sana. Misalkan pertanyaan-pertanyaan mereka seputar dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian kelompok yang kedua itu adalah kelompok ekstremis Papua atau bahkan terlibat dalam KKB yang di Papua itu. Nah, bagi mereka itu yang sebenarnya jahat itu adalah Palestina dan mereka terus-terusan mendukung Israel. Kemudian yang ketiga itu adalah kelompok Wahabi. Walaupun sebenarnya mereka menolak Yahudi dan menentang Zionisme, tetapi mereka juga sebenarnya sangat menentang Hamas. Bahkan mereka kemudian secara terus-menerus dan intensif menyebarkan sebuah cerita atau isu bahwa Hamas itu adalah Syiah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Untuk yang pertama, alasannya sudah jelas dan mungkin bisa dipahami dengan sangat mudah. Tapi untuk 2 kelompok terakhir, mungkin kita membutuhkan pembahasan yang lebih intensif karena bahasan ini bukan hanya menjawab pertanyaan sepele, tetapi juga ada latar masalah di belakangnya yang tentu saja lebih besar dan harus segera kita atasi. Jadi, ayo kita mulai. Setiap Israel dan Palestina berkonflik, biasanya itu juga memicu kemarahan dunia internasional. Ada yang pro terhadap Israel, tapi lebih banyak yang pro terhadap Palestina. Perbandingannya di dunia modern itu sekitar 47 berbanding 37%. Warga di dunia ini sisanya itu adalah abstain atau memilih untuk jalur perdamaian tanpa memihak Israel atau Palestina. Begitu kurang lebihnya. Nah, tetapi di antara hiruk-pikuk itu, orang-orang Wahabi biasanya adalah orang-orang yang paling senyap untuk menanggapi masalah Israel dan Palestina. Kalau misalkan Beraya ngecek, hampir seluruh pergerakan Islam di Indonesia, ormas di Indonesia dan sebagainya itu demo kalau misalkan Palestina itu diserang atau sebaliknya. Nah, tetapi di antara semua ormas-ormas, di antara semua kelompok-kelompok manusia di dunia yang biasanya menutup rapat-rapat mulut mereka itu adalah kelompok yang namanya Wahabi atau yang biasa disebut sebagai Wahabi. Karena mereka sendiri sebenarnya menolak untuk disebut Wahabi, tapi apapun itu biar mudahnya aja lah kita sebut misalkan Wahabi. Nah, orang-orang Wahabi itu tidak pernah mau berkomentar tentang perang Israel-Palestina. Baraya tanya sama ustadz-ustadznya, biasanya mereka tidak banyak berbicara. Baraya lihat situs-situsnya, mereka biasanya juga tidak banyak berbicara. Baraya nonton podcast-podcast yang berafiliasi dengan Wahabi di Indonesia, mereka juga tidak akan bercerita apapun tentang ini. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka anti-Zionis, mereka marah terhadap Zionisme, tetapi di sisi lain mereka juga tidak suka pada Hamas. Bahkan mereka membenci Hamas. Kenapa mereka membenci Hamas? Kalau misalkan Baraya simak video-video atau lontaran-lontaran yang mereka keluarkan akhir-akhir ini, mereka intensif sekali untuk menyebut bahwa Hamas itu adalah Syiah. Makanya sekarang muncul sekali ada banyak isu bahwa Hamas itu adalah Syiah gitu. Atau disebut juga Hamas itu adalah komunis. Yang seperti itu. Nah, kenapa bisa seperti itu? Kita harus memberikan penjelasan dulu tentang Wahabi. Jadi Wahabi itu musuh bebuyutannya itu adalah Syiah. Bahkan apapun yang mereka lakukan, pasti hal pertama yang mereka garis bawahi adalah permusuhan mereka terhadap Syiah gitu. Jadi di situs-situs mereka pasti akan ada laman khusus yang membahas tentang kesesatan Syiah. Mereka menulis buku-buku tentang Syiah. Bahkan kalau misalkan mereka bikin kajian, pamflet-pamflet mereka tentang Syiah itu digambar dark, penuh darah dan sebagainya. Seperti itulah Wahabi itu. Bahkan hal pertama yang mereka lakukan ketika mereka mendirikan sebuah negara yang namanya Saudi itu, maka yang dilakukannya itu adalah menyerang Irak, menyerang makam dari Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Begitu. Ya, sebenarnya orang-orang Iran, ya orang-orang Syiah juga tidak
kalah melakukan propaganda tentang kejelekan-kejelekan Wahabi, cuman kan nggak kita dengar karena jauh gitu. Di Indonesia Syiah itu sangat-sangat minoritas, sehingga apa yang mereka propagandakan tentang kejelekan Wahabi tidak bisa kita dengar di sini. Tetapi kita di sini jelas-jelas mendengar propaganda Wahabi terhadap kejelekan-kejelekan Syiah begitu. Nah, karena mereka benci setengah mati, luar biasa bencinya sampai ke ubun-ubun sama Syiah, maka ketika Hamas bekerja sama dengan Syiah, maka mereka kebakaran jenggot. Orang-orang Saudi, orang-orang Wahabi itu marah luar biasa terhadap Hamas gara-gara itu, gara-gara mereka berafiliasi atau mereka berdekatan atau mereka bekerja sama, atau mungkin juga mereka ada di antara mereka yang memilih menjadi Syiah. Ada yang seperti itu gitu. Walaupun Hamas itu kan sebenarnya garis politiknya itu adalah Ikhwanul Muslimin gitu. Tetapi ya pokoknya mah itu dianggapnya Syiah. Karena apa? Ya karena berafiliasi dengan Hizbullah, mendapat bantuan dari Iran dan sebagainya begitu. Nah, permusuhan yang sangat luar biasa antara Wahabi dengan Syiah itu udah benar-benar luar biasa. Termasuk negara mereka sekarang, Saudi dengan Iran itu lebih bermusuhan daripada Saudi dengan Israel. Kemarin-kemarin ketika Saudi itu memiliki hubungan yang sangat erat, hubungan perdagangan dengan Israel, mereka sama sekali menutup hubungan dengan Iran. Bahkan ketika Qatar membuka hubungan dagang dengan Iran, itu Saudi langsung nutup hubungan diplomatik dengan Qatar gitu. Saking bencinya sama yang namanya Syiah dan saking bencinya sama yang namanya Iran. Begitu, itu musuh bebuyutan di mana-mana mereka tuh berantem gitu. Sekali lagi, orang-orang Iran juga sebenarnya melakukan propaganda balasan, cuman kan kita di Indonesia jauh dari sana gitu. Nah, cuman gara-gara misalkan Hamas itu berdekatan dengan Hizbullah, berdekatan dengan Houthi, berdekatan dengan Iran dan sebagainya, maka itulah alasan yang menyebabkan orang-orang Saudi itu enggan ikut campur pada urusan-urusan Palestina. Karena apa? Karena Palestina itu sayap militer yang paling terkemukanya itu adalah Hamas, dan Hamas itu adalah musuh mereka. Bahkan kemudian mereka menceritakan ke sana ke sini selain Hamas itu adalah Syiah, mereka juga cerita bahwa Hamas itu adalah komunis, bahwa Hamas itu membantai orang-orang Salafi dan sebagainya. Mereka itu mempropagandakan hal-hal yang semacam itu gitu. Ya kalau misalkan mau lihat hubungan yang lebih praktis kan itu sebenarnya adalah hubungan persaingan antara Saudi dengan Iran karena mereka sama-sama dagang minyak kan seperti itu gitu ya. Ya tapi apa boleh buat, intinya mah ketika agama dalam konteks ini misalkan aliran yang namanya Wahabi itu sudah sejak awal melakukan sumpah janji bahwa mereka sehidup semati akan mendukung Saudi dan Saudi sumpah sehidup semati akan mendukung Wahabi, maka sekarang apapun yang dilakukan oleh Saudi itu pasti kelompok Wahabi itu akan mendukungnya. Baraya cek aja langsung. Jadi misalkan Baraya gini, Baraya jelek-jelekan orang Mesir, mereka akan diam biasa-biasa aja. Baraya jelek-jelekan pemerintah Indonesia, mereka akan diam dan baik-baik saja, senyum. Tapi kalau misalkan Baraya ngejelekin atau mengkritik pemerintah Saudi, itu marahnya luar biasa. Cek kalau nggak percaya. Ya karena memang sudah terikat, sudah sehidup semati gitu. Mereka tahu Saudi dengan Wahabi itu sudah terikat. Bahkan ketika sekarang pemimpin Saudi itu cenderung liberal, mereka tetap aja seperti itu karena sudah sumpah Wahabi sama dengan Saudi, Saudi sama dengan Wahabi. Ya kurang lebihnya seperti itu. Ya tentu saja masalah-masalah ini tidak abadi. Sekarang kan sudah mulai terbuka. Misalkan Saudi Arabia dengan Iran sekarang sudah mulai melakukan kontak dagang gitu. Gara-gara difasilitasi sama Cina gitu ya. Ya tapi tetap aja sentimen-sentimen itu tidak bisa hilang gitu. Kemarin waktu gerilyawan Houthi menyerang Israel dengan rudal-rudal mereka, itu rudalnya dicegatnya sama Saudi, dihancurkan di udara sama pemerintah Saudi gitu. Ya kenapa? Karena Houthi itu adalah Syiah gitu. Jadi lebih memusuhi Syiah daripada memusuhi Israel atau memusuhi Zionis, kurang lebihnya seperti itu. Dan Houthi itu kenapa mereka bermusuhan dengan Saudi Arabia? Kan di Yaman itu ada pemerintahan yang kemudian diberontaki oleh Syiah, oleh Houthi itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya pemerintah Saudi langsung turun tangan. Jadi Yamannya diem, tapi Saudinya yang langsung masuk ke Yaman untuk melakukan serangan terhadap orang-orang Houthi. Dan sampai sekarang Yaman itu menjadi sebuah negara yang penuh kekerasan, bahkan jauh lebih buruk daripada yang terjadi di Gaza. Karena perang antara Houthi dengan Saudi Arabia. Tetapi ya begitulah kondisinya gitu kan. Ya makanya sebenarnya masalah politik itu adalah masalah yang tidak terlalu rumit. Seandainya tidak ada klaim-klaim agamawan yang mengaitkan antara politik itu dengan agama gitu kan. Ya seperti itulah. Dan ini kurang lebih juga bisa kita pahami di Papua. Jadi saya mohon maaf ya, tidak semua orang Papua, tetapi banyak sekali orang-orang Papua yang ketika melihat konflik antara Israel dan Palestina, mereka tanpa berpikir panjang, mereka langsung pro terhadap Israel.
Bahkan misalkan di tahun 2018 kalau nggak salah, mereka itu konvoy kemana-mana bawa bendera Israel gitu. Bahkan mereka juga masang bendera Israel itu di mana-mana sebagai bukti dukungan mereka terhadap Israel. Kemarin ada orang Papua, ada pemuda Papua yang di TikTok gitu atau di mana, dia menyerukan, ayo kita habisi Palestina. Palestina itu gimana gitu kan? Ya dengan kata-kata yang sangat kasar. Nah, kenapa seperti itu? Kenapa orang-orang Papua banyak di antara mereka yang kemudian pro terhadap Israel? Nah, alasan mendasarnya kurang lebih ya sama serupa seperti kelompok Wahabi tadi itu atau kelompok Saudi tadi itu, bahwa sebagian dari orang-orang Papua, apalagi yang bergabung dalam kelompok bersenjata itu, yang ingin memisahkan diri dari NKRI itu kan mereka berpikirnya sangat sederhana bahwa siapapun yang menjadi lawan bagi kawan saya, maka dia adalah musuh saya. Dan siapapun yang menjadi teman dari musuh saya, maka dia adalah juga musuh saya. Kan seperti itu, kurang lebihnya pendekatannya. Nah, jadi ketika orang Papua melihat konflik yang terjadi di Israel dan Palestina, mereka kemudian membayangkan dan memikirkan tentang apa yang terjadi pada diri mereka sendiri gitu. Jadi bahwa orang-orang Papua sejak awal itu sudah merasa bahwa dirinya itu memang beda secara rasial, dan kemudian mereka memahami bahwa sejarah mereka juga berbeda dengan kebanyakan wilayah Nusantara yang sebelah barat, dan karena itu kemudian mereka mengidentifikasi bahwa diri mereka itu berbeda. Nah, di antara orang-orang yang menganggap diri mereka itu berbeda dengan wilayah lain di Nusantara, ada yang ekstrim dan kemudian menyatakan bahwa kami memang tidak layak ada bersama dengan Indonesia dan kami ingin melepaskan diri dari Indonesia. Ada juga kelompok yang lain yang ya kami memang berbeda, tetapi kami sudah memutuskan bersatu berintegrasi dengan Indonesia, kan ada yang seperti itu. Tetapi kemudian ada sentimen-sentimen yang lain, misalkan di zaman yang sangat lampau orang-orang Papua itu menderita didiskriminasi, kemudian pembangunan dipersulit di sana, bahkan mereka menjadi secara ekonomi mereka menjadi korban bagi program transmigrasi. Jadi orang-orang Jawa yang sangat miskin, yang sangat kesulitan, misalkan itu dipindahkan ke Papua, kemudian mereka punya tanah sekian, mereka punya rumah sekian dan sebagainya, bahkan ada di antara mereka yang menggusur tanah-tanah adat orang Papua dan sebagainya ya di zaman Orde Baru itu, sehingga mereka benar-benar menganggap orang-orang Jawa dan orang-orang Muslim itu sebagai musuh yang telah masuk ke wilayahnya, kemudian tanpa permisi mengambil alih dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi orang-orang Papua pada akhirnya berpikiran, kenapa orang-orang Indonesia begitu tidak adil gitu. Mereka melihat jauh ke wilayah seberang, mereka meneropong ke tempat yang sangat berjauhan, tetapi orang Papua sendiri diabaikan. Ketika konflik Palestina-Israel terjadi, kemudian mereka berdemo, ngirim bantuan apa segala rupa, kenapa kami orang Papua yang juga mendapatkan diskriminasi, mendapatkan kekerasan, dibantai dan sebagainya di masa lampau, kok tidak ada yang simpati? Kenapa masyarakat Indonesia begitu tidak adilnya kepada kami? Kenapa malah dukungan itu mengalirnya kepada Palestina, sedangkan kami sama sekali tidak mendapatkan dukungan yang serupa seperti itu gitu. Nah, jadi ada rasa-rasa yang kok kayak gini sih orang-orang Indonesia, apakah makanya mereka kemudian mempertebal identitas mereka, misalkan mempertebal identitas keagamaan gitu. Padahal misalkan orang-orang Papua itu kan sebenarnya adalah orang-orang yang sangat religius dalam kekristenan, misalkan ya, sangat religius dalam kekristenan, dan itu kemudian mereka juga menggarisbawahi bahwa kekristenan berarti anti terhadap Islam, mereka pro terhadap Israel dan sebagainya karena memiliki hubungan agama historis yang lebih dekat dan sebagainya gitu. Jadi perbedaan-perbedaan dengan wilayah Nusantara yang lain itu dipertebal dengan cerita-cerita seperti ini. Salah satu cara untuk mempertebal identitas itu adalah dengan pro terhadap apa yang menjadi kontra bagi orang kebanyakan di Indonesia. Makanya seperti yang saya jelaskan di awal, kita tidak hanya berbicara soal keberpihakan. Keberpihakan misalkan orang Papua terhadap Israel atau ketidakberpihakan orang-orang Wahabi terhadap Palestina dan sebagainya. Bukan hanya itu, tetapi ini adalah menyangkut masalah-masalah yang lebih tendensius. Ini menyangkut pada masalah-masalah yang lebih nafsu manusia gitu. Lebih ke arah nafsu manusia. Maksudnya, seperti yang saya jelaskan di episode ini, bahwa sebenarnya konflik Israel-Palestina itu kalau semua pihak mau rasional, mau logis, maka sebenarnya masalahnya bisa selesai dari dulu gitu. Cuman kan masalah konflik Israel-Palestina dan sebagainya itu adalah masalah kebencian yang mengakar, kebencian yang diteruskan dari turun-temurun, kemudian masalah ketidakadilan, kemudian masalah kekerasan, ada istilah-istilah penjajahan segala rupa, yang semua itu sebenarnya bisa selesai kalau misalkan kitanya mau logis. Nah, ternyata masalah Israel-Palestina yang jauh di sana juga pada akhirnya menguak masalah di Indonesia, bahwa banyak
banyak sekali potensi-potensi kekerasan, banyak sekali potensi-potensi perpecahan di Indonesia yang semakin mengemuka, yang semakin menguat. Bahkan ketika Israel Palestina yang jauh di sana itu saja terjadi, ternyata ini juga menguak sentimen-sentimen yang ada di Indonesia soal kesukuan, soal agama, soal sekte-sekte dalam agama, dan sebagainya. Bisa nggak ini bisa diselesaikan? Ya bisa, kalau seandainya kita mau berpikir logis. Tetapi sayang sekali, seperti yang terjadi di kebanyakan negara yang masih berflower, masyarakat Indonesia juga lebih mementingkan ego, lebih mementingkan tendensi, mementingkan identitas-identitasmu daripada alasan yang lebih logis untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi, Baraya mau setuju atau tidak jadi masalah. Baraya mau pro terhadap Palestina atau Baraya mau kontra terhadap Palestina dan sebagainya, itu bukan urusan saya. Yang lebih pentingnya adalah ketika Baraya memilih salah satu kubu atau Baraya memilih salah satu pihak, tetapi Baraya memilihnya secara tendensius, tidak rasional, Baraya memilihnya gara-gara ego pribadi, maka itu masalah terbesarnya. Dan kalau misalkan Baraya mempertahankan itu, ada kemungkinan bahwa itulah yang pada akhirnya memecah belah bangsa ini di kemudian hari. Semoga menjadi bahan pelajaran. Terima kasih karena sudah menyimak.